Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesus adalah Raja. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kemuliaan bagi Kau Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kamu memuji nama Tuhan, angkat tanganmu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekarang kita melakukan dengan kemuliaan Yesus. Kemuliaan di tempat. Haleluya. Di tempat maha tinggi Engkau bersemayam. Orabaya sandarabaya rabaya orabaya sikara. Mari kita semua sembah Dia, sembah demikian namanya. Dia Yesus yang lahir di dunia. Mari semua berhimpun dan bersuka cita.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan di ibadah yang pertama ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita itu adalah datang daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati setelah kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih teriak lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pada bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa karena Sang Juru Selamat kita lahir untuk kita. Mari kita akan pujikan Dia lahir untuk kami.
Sudah terbakar Bapak Ibu Saudara? Sudah terbakar Bapak Ibu Saudara? Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Angkat tanganmu semuanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya bisa dilambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara di rumah juga. 2 dan yuk. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Memang capek Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak mau berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, ketakutan, kekhawatiran pasti akan menyelimuti kita. Maka kita mau bergerak bagi nama Tuhan Yesus, kita memuliakan namanya, kita mau bergelori bagi Dia. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati, tubuh dan jiwa kita untuk menerima makanan dari surga, mana langsung yang diturunkan Tuhan Yesus melalui hamba-Nya, yang akan memberkati kita semua, menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita melangkah di minggu-minggu, di hari-hari, di bulan-bulan, bahkan tahun-tahun yang akan kita lewati. Haleluya Yesus. Engkau adalah harapan kami Tuhan. Sepanjang tahun ini kami bergantung kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan kami tidak bisa. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku,
Bukan dengan kuat dan badan kami, Yesus. Semuanya daripada-Mu, Yesus. Tanpa Tuhan yang bersama-Mu, utaraku sendiri. Yesuslah Tuhanku. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah harapan dalam kehidupan kami. Dalam dunia ini tidak ada yang pasti, tetapi di dalam Tuhan itu semuanya pasti. Kalau Engkau datang ke dalam dunia menyelamatkan kami sebagai orang yang berdosa, kami pegang janji Tuhan, ya dan amin. Dan pasti kami akan menerima janji itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih dari yang lain, dan urapi kami semua supaya kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami sediakan hati kami untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Ya, kalau kita sudah memasuki bulan Desember ini, memang tidak semeriah tahun-tahun yang lalu, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan di toko, di mall dan sebagainya, dipajang hiasan-hiasan Natal. Dan ada satu perasaan sukacita yang luar biasa ketika kita akan menghadapi bulan Desember. Bukan saja untuk anak-anak, karena mereka mungkin akan menikmati banyak makanan yang enak-enak, dan juga mungkin dapat hadiah Natal. Tetapi kita akan belajar bersama-sama mengenai makna Natal dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita pakai baju baru karena sebentar lagi tahun baru, bukan sekedar kita makan-makan, ya, tetapi ada sesuatu yang sangat mendalam, karena kita saat ini memperingati Advent yang pertama, ya. Advent yang pertama yaitu kedatangan Kristus, Dia sebagai juru selamat.
Tetapi Advent yang pertama ini juga kita dipersiapkan untuk Kristus datang yang kedua kali, yaitu Advent yang kedua. Dia datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil. Jadi ketika kita memperingati Natal pada bulan Desember, kita dipersiapkan untuk menghadapi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Itu saudara dengarkan baik-baik. Karena apa? Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak setia sampai akhir, mereka akan mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang setia sampai akhir, kita semua akan mendapatkan upah. Amin. Kita akan mendapatkan upah. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 2 ayat 11. Saudara nanti bisa baca mulai ayat pertama sampai ayat 12 ya, tapi saya akan baca untuk ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara perhatikan di sini di dalam pasal 2 judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Biasanya orang itu menafsirkan orang Majus ini jumlahnya 3 karena dikait-kaitkan dengan apa? Dengan persembahannya, ya, emas, kemenyan, dan mur. Tapi di sini di Alkitab tidak dicatat jumlah orang Majus itu. Kita tidak mempersoalkan jumlah orang Majus. Tetapi kita melihat perjuangan antusias dari orang-orang Majus ini untuk mencari raja orang Yahudi dengan petunjuk bintang yang ada. Saudara perhatikan, siapakah orang Majus ini? Orang Majus ini adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka ahli astronomi, astrologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan dikatakan dalam pemerintahan pun mereka memiliki posisi yang sangat penting. Artinya orang-orang Majus ini bukan orang sembarangan. Dia juga orang yang kaya raya. Tapi mengapa orang-orang Majus ini dengan antusiasnya, dengan penuh semangat, mereka mencari raja yang baru lahir di Bethlehem? Saya belajar merenungkan Injil Matius ini. Mengapa orang Majus ini begitu antusias dan semangat untuk mencari raja orang Yahudi? Saudara perhatikan di sini bahwa orang-orang Majus ini, saya katakan lagi, mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka memiliki kepintaran, kepandaian, keahlian tertentu, dan mereka bukan orang pengangguran. Saudara perhatikan bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat di tempat asal mereka masing-masing. Begitu setelah orang Majus ini mendapatkan tanda bintang, mereka datang untuk mencari sesuai dengan petunjuk bintang itu. Saya percaya kemungkinan orang-orang Majus ini dia mempelajari buku-buku kitab orang Yahudi, nubuatan-nubuatan para nabi. Sehingga apa? Sehingga mereka melangkahkan kaki untuk mencari Sang Mesias yang baru saja dilahirkan di Bethlehem. Saya merenungkan ayat ini begitu sangat luar biasa. Sekarang kan menjadi pertanyaannya, mengapa mereka begitu antusias dan semangat ya untuk mencari Sang Mesias, raja orang Yahudi? Dia pergi dari tempat asalnya yang jauh, cukup jauh. Kalau sekarang mungkin kalau kita bepergian
masih banyak alat transportasi yang lain. Ya, kalau kita tidak punya motor sendiri, mobil sendiri, kita bisa pesen ojek online dan lain sebagainya. Lebih mudah sekarang aksesnya, kita mau kemana. Tapi saya membayangkan zaman dulu ketika orang Majus ini mencari Sang Mesias, Raja orang Yahudi. Saudara perhatikan alat transportasi zaman dulu siapa? Kuda, unta, kereta. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya perjalanannya cukup jauh sekali. Saya pernah mendengarkan seseorang yang sudah sepuh. Kalau dulu itu kan alat transportasinya itu kan masih sangat sulit. Ya, tidak seperti zaman sekarang ini. Saya pernah mendengar, saya ke Salatiga itu jalan kaki. Saya nggak bayangke melaku pergi ke Salatiga dengan jalan kaki zaman dulu. Saya masih bisa memahami zaman dulu alat transportasi tidak seperti zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang sangat-sangat mudah sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan zaman dulu orang Majus ini, mereka dengan berjerih lelah, bersusah payah, mereka mencari Sang Mesias, mereka bertanya, bahkan mereka bertanya kepada Raja Herodes. Saudara perhatikan, ketika orang Majus ini mencari Sang Mesias, yaitu Raja orang Yahudi, apakah mereka bisa sampai kepada Yesus Raja orang Yahudi? Tidak semudah itu. Bertanya kepada orang, sampai dia bertanya kepada Raja Herodes. Saya percaya dalam perjalanannya pun mesti ada halangan-halangan yang mengancam, yang membahayakan orang-orang Majus. Bisa perampok, bisa mungkin kondisi alam pada waktu itu, dan juga mungkin juga kondisi ketika mereka dalam perjalanan mereka sakit. Ada banyak rintangan yang mereka hadapi. Tetapi orang Majus ini, mereka tidak putus harapan. Mereka tetap mencari. Saudara perhatikan, kalau saudara kehilangan duit, ya, kehilangan duit 1.000 sama kehilangan duit 100.000, saudara lebih banyak serius mencari itu 1.000 atau 100.000? Terus terang, jujur aja, saudara kehilangan duit 100.000 sama kehilangan duit 1.000, saudara lebih serius cari yang mana? Yang 100.000 atau yang 1.000? Yang lebih seriusnya. Saya percaya saudara pasti akan lebih serius untuk mencari sampai ketemu duit 100.000 ini hilang nih. Tapi duit 1.000 hilang wis karepe lah gak apa-apa. Karena apa? Nilai 100.000 adalah nilai yang sangat berharga. Benar apa betul? Ya, nilai 100.000 adalah nilai sangat berharga. Nah, orang Majus ini dia merasakan bahwa kelahiran Sang Mesias, Raja orang Yahudi, sangatlah penting dalam kehidupan orang-orang Majus. Walaupun mereka berjalan cukup jauh, mereka mencari di Bethlehem, di mana Sang Mesias, Raja orang Yahudi itu dilahirkan. Mencari terus. Bukan sekedar ketika mencari nggak ketemu, ya udah kita pulang aja lah. Kita nggak usah mencari. Ya, sudah bertanya ke sini, ke sana dan sebagainya. Kalau nggak ketemu, ya udah pulang aja. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tapi dengan penuh semangat, ada harga yang harus dibayar di perjuangan untuk dia mencari terus di mana sampai ketemu kepada Raja orang Yahudi. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan kita? Ya, ibadah aja kadang-kadang ogah-ogah. Bagaimana kita bisa mencari Yesus? Mau datang menyembah kepada Yesus. Apalagi minggu pagi ini, ya pagi-pagi sudah hujan deras. Ya, saya berdoa, Tuhan, saya mau pelayanan, tangguhkan hujan dulu lah. Ya, saya sudah siap-siap jas hujan, pakai jas hujan. Di tengah jalan ada hujan, tapi saya sudah siap-siap. Ya. Bagaimana dengan saudara?
serius sungguh-sungguh seperti orang Majus mencari Sang Mesias itu. Jangan sampai hanya bulan Desember saja gereja penuh. Ya, ada istilah Kristen Natal. Tekonnya cuma setahun sekali atau momen-momen tertentu Paskah, Natal dan sebagainya. Apakah mereka benar-benar mencari Yesus, Sang Mesias itu yang sudah menyelamatkan hidup saudara? Saya katakan itu harga yang sangat mahal. Pengorbanan Yesus itu adalah harga yang sangat mahal. Jangan sampai yang namanya Yesus itu sangat berharga dalam hidup kita. Ya carilah Yesus. Carilah Yesus. Saya dulu kalau beribadah, saya ingat kalau saya pelayanan di sini, ya mulai jam 6 itu saya bangun 4:30. Ya itu sudah paling mepet saya bangun 4:30. Ya biasa kalau pagi hari itu ada aktivitas-aktivitas yang lain. Ya saya harus bangun maksimal, tidak boleh lebih dari 4:30. Kalau bisa ya kurang. Saya ingat zaman dulu, saya harus bangun 4:30, saya ibadahnya jalan kaki dari Wonodri sampai ke Bangkong pada waktu itu, ya di gereja GBDI Petra. Waktu itu saya memang agak dipaksa untuk beribadah, ya. Ibu saya itu sangat keras sekali. Ikut ibadah, kadang-kadang dibangun dioyok-oyok. Ya, saya dulu belum bisa memahami ibadah itu seperti apa. Saya bangun pagi, saya mandi dan sebagainya, saya berangkat bertiga dengan ibu saya. Pada waktu itu bapak saya sudah meninggal. Saya jalan kaki, di samping di sana gereja masih kosong. Saya cari tempat duduk yang paling belakang. Ya puji Tuhan, ini yang paling belakang mepet tembok nomor ini. Ya, kalau di gereja tempat saya itu tempat bangkunya itu mepet tembok. Ya, memang saya cari tempat itu. Ya benar. Ya benar itu. Saya cari tempat duduk paling belakang. Saya sandarkan kepala saya. Neseng khotbah ora lucu, aku turun. Sing tak golek sing khotbah sapa, waduh wis khotbah iki wis. Ya, saya sering disenggol-senggol sama adik saya. Bung, tani. Melek turun meneh. Senggol melek. Ya, saya dulu belum bisa memahami ibadah itu seperti apa. Cuma sekedar karena dipaksa oleh ibu saya, ya, karena ibu saya itu keras. Ibu saya keras, harus beribadah kepada Tuhan. Pergi hari Minggu, walaupun hujan harus datang beribadah. Nah, bagaimana sekarang dengan saudara? Apakah saudara itu seperti orang-orang Majus? Apakah saudara bisa memahami betapa pentingnya arti kelahiran Yesus dalam kehidupan kita? Bukan sekedar gemerlap dan meriahnya Natal. Kalau sekarang ini mungkin tidak ada selebrasi, ya. Kalau mungkin tahun yang lalu masih ada selebrasi, meriah, sangat meriah sekali. Ya pertunjukan, ya persembahan-persembahan yang sangat menakjubkan. Apakah saudara bisa memahami betapa pentingnya kelahiran Yesus bagi kita? Siapa yang di sini rumahnya yang paling jauh? Yang paling jauh. Saudara rata-rata rumahnya dekat sini? Iya, dekat sini ya, amin, puji Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, wes omahe cedhak karo gereja isih keset. Ada. Ya toh? Ada. Bahkan rumahnya jejeran karo gereja pun ana sing keset eneng. Saudara bersyukur saudara punya tempat tinggal dekat dengan gereja. Harusnya kita itu lebih sregep rajin beribadah. Saya pernah dulu
karena belum bisa memahami ibadah, saya ikut remaja, ibadah remaja. Cuma ikut senang-senangnya aja, ya, ikut senang-senangnya aja. Pernah itu karena saya itu jarang di rumah, saya suka nongkrong di depan Sri Ratu, ya, nongkrong di depan Sri Ratu. Pada hari Kamis saya masih ingat ada teman-teman itu jalan, bahas kondi, lo beribadah mas, lo gue ibadah mas, lo ini dinopo mas ibadah remaja, lali. Karena apa? Tidak konsentrasi dalam ibadah, tidak bisa memahami betapa pentingnya Yesus lahir dalam kehidupan kita. Kita beribadah, kita meninggalkan kesibukan. Amin. Kita meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apakah kita pergi ke gereja itu merupakan sebuah pilihan di antara banyak pilihan yang ada, atau ketika kita beribadah kepada Tuhan ini merupakan satu pilihan, satu-satunya pilihan yang harus kita kerjakan? Saya banyak mengamati jemaat tempat saya. Ya, kalau ada acara yang lain, gereja ditinggalkan, ibadah. Ya, saya seringkali menyampaikan, kalau kita tidak punya kepentingan yang sangat mendesak, yang tidak bisa ditinggalkan, tidak ada masalah. Kalau saudara bisa mengatur waktu sebelum jam 9 atau sesudah ibadah setengah 11, saudara bisa melakukan kegiatan itu, mengapa tidak? Mengapa harus jam 9? Kalau itu masih bisa dilakukan sebelum jam 9 atau sesudah jam setengah 11 setelah beribadah. Adik saya ngantenan, ya, saya ngomong, adik, istri, kita tetap ibadah. Nanti setelah ibadah kita datang ke rumah. Saya mau gitu, ya. Atau mungkin sebelumnya hari Sabtu sudah kesana duluan, bantu apa, ya. Masih bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Manusia itu banyak alasan untuk mereka tidak bisa datang beribadah. Manusia itu banyak alasan. Saya tadi malam mengatakan pada anak remaja, kita diberikan waktu 24 jam. Banyak orang mengatakan apa? Aku tidak ada waktu beribadah, aku tidak ada waktu untuk pergi persekutuan remaja. Saya katakan nonsen. Saya katakan, kalau engkau dalam waktu 24 jam dikatakan tidak punya waktu, apakah Tuhan akan memberikan waktu 30 jam satu hari? Saya katakan, kalau Tuhan memberikan waktu 30 jam, itu pun kalau engkau banyak alasan, engkau tidak akan beribadah kepada Tuhan. Betul tak, buatan? Ya. Banyak orang mengatakan aku tidak ada waktu, lah aku kerja, lah aku ini aku ada kegiatan, lah ini aku. Kau usah mendengarkan, ya puji Tuhan. Kalau engkau benar perkataanmu jujur di hadapan Tuhan, tidak mengapa. Ya, kowe ngapusi karo pendeta, kowe padha ngapusi karo Gusti Allah. Dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita pergi beribadah, menyembah? Saudara perhatikan di sini. Ketika orang Majus itu masuk dalam rumah dan melihat anak itu bersama dengan Maria, apa yang dilakukan orang Majus itu? Apa yang dilakukan? Dia sujud menyembah terlebih dahulu. Bukan bondone sik dipersembahkan kepada Gusti, tapi dia sujud menyembah terlebih dahulu. Setelah itu apa? Setelah sujud menyembah, dia mempersembahkan harta bendanya kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa? Tuhan itu melihat bahwa ketika kita benar-benar mempersembahkan hidup ini, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan, itu yang Tuhan suka dalam kehidupan Tuhan. Tuhan suka apa yang saudara persembahkan.
tubuh, jiwa, dan roh. Pernah ada orang mengatakan, Pak, aku rasa gereja, Pak, lah aku rapi duit untuk persembahan. Jangan sampai itu semua jadi halangan ketika mereka datang beribadah ke gereja. Ini bener-bener orang duit orang popo. Ini bener-bener loh, ya, tidak bisa memberikan persembahan orang popo. Yang penting datang sujud menyembah, itu yang penting. Saya mau di gereja, tidurnya mesti di podium, ya, di sini. Orang nenggon beturu, ya, karena kamar satu tok, ya, saya mesti tidur di sini. Memang benar lagunya itu digenapi, ya, satu hari apa di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain, ya, diam di dalam baitmu yang kudus. Saya kalau bangun pagi, saya terbangun, saya langsung nge-share di grup, ya, memberikan kata-kata motivasi di grup, dan saya berdoa di situ kepada Tuhan. Saya menyembah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita seperti orang Majus, datang mencari Yesus. Ya, ketika kita mencari Yesus, kita sama saja mencari sumber segala sumber. Sumber. Ketika saudara cari apa? Carilah Yesus. Saudara ada pergumulan apa? Cari Yesus. Nah, dialah sumber dari segala sumber. Dia raja dari segala raja. Dia Allah yang patut kita sembah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dalam kehidupan kita mencari Yesus. Orang Majus meninggalkan segalanya. Jabatan, pangkat, kekayaan dia tinggalkan untuk mencari Yesus. Artinya apa? Biasanya wong sugih, duwe pangkat, jabatan, kuwi pasti akan muncul yang namanya tinggi hati, congkak dan sombong. Tapi orang Majus ini merendahkan, sujud menyembah kepada Yesus. Siapakah Yesus? Ya, kalau dikatakan di Alkitab Yesus lahir di kandang domba, lahir di rumah sakit orang popo, lahir di kandang domba. Orang Majus sujud menyembah. Dia meninggalkan segalanya. Artinya apa? Orang Majus ini memiliki kerendahan hati. Datanglah kepada Tuhan, cari Yesus dengan kerendahan hati dan ketulusan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa adanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa adanya. Jangan sampai ketika kita mencari, kita datang kepada Yesus, ada apanya. Tidak. Tapi kita mau datang kepada Yesus dengan apa? Ya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami seperti orang Majus, Tuhan. Orang Majus yang begitu antusias dan semangat mencari Engkau, Raja orang Yahudi di Betlehem. Demikian juga biarlah kami juga mau setia. Kami terus mau mencari Yesus sampai ketemu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Yesus adalah pribadi yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Bila firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Pak Kus. Ya, salam, Anda diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Yu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah yang pertama ini. Tuhan akan memberkati Pak Yu dalam pelayanan dan juga dalam keluarganya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan kegiatan ibadah selama sepekan. Saya akan menyampaikan untuk hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 untuk ibadah KAA
ini berbeda dengan apa yang tertera di warta 1 minggu yang lalu. Ada ralat sehingga yang terpakai yang hari ini sesuai dengan jadwal yang beredar. Pujian dalam sekolah minggu Saudari Suwanti, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ninis. Kemudian nanti sore ada ibadah PRBK, kemudian ibadah-ibadah selanjutnya sampai dengan hari Minggu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di info Kiatmen, di grup info Kiatmen nanti akan ada jadwal yang akan Bapak Ibu baca. Lalu saya akan membacakan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari hari ini tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 19 Desember. Untuk tanggal 13 untuk hari ini Ibu Deborah Sukastini atau Ibu Mantiono hadir? Tidak ada ya. Kemudian tanggal 14 Saudari Devi Natania hadir? Ya, sudah izin nanti siang datangnya. Untuk tanggal 15 Bapak Yohanes Turiman tidak bisa hadir, lansia. Oke, firman Tuhan atau ayat mas buat mereka yang berulang tahun. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya menyampaikan juga selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang mungkin tidak tertera namanya di warta ini, tapi yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan saya mengucapkan juga selamat ulang tahun buat mereka semua. Berikutnya saya sampaikan juga bagi jemaat atau Bapak Ibu Saudara yang akan berpartisipasi untuk memberikan persembahan, baik itu berupa sembako atau berupa keuangan, masih diberikan kesempatan untuk diakonia Natal. Jadi masih diberikan kesempatan. Saya belum menerima informasi dari majelis batasnya sampai tanggal berapa, saya belum mendapatkan informasi. Jadi masih tetap diberikan kesempatan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dalam persembahan nanti untuk paket diakonia Natal. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati secara khusus dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Engkau yang boleh hadir dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui pujian kami dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kerinduan untuk kami tetap mencari Tuhan, bahkan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, roh kami penurut, daging kami lemah. Kami diberikan kekuatan Tuhan supaya kami bisa mengalahkan kedagingan-kedagingan kami yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami pagi hari ini berdoa, mendoakan untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir dalam kondisi fisik mereka yang lemah karena mereka sakit ya Tuhan, dan mereka juga tidak bisa mengikuti ibadah secara streaming karena faktor usia, karena mereka yang lansia Tuhan. Kami doakan Tuhan akan terus memberikan kekuatan, Tuhan yang akan terus memberikan penghiburan kepada mereka. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iman mereka tetap kuat, biarlah iman mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberikan kepada mereka bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga kebenaran ini tertanam di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk keluarga yang menjaga, keluarga yang merawat ya Tuhan.
yang saat ini mereka sakit, Tuhan akan terus berikan kekuatan. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan untuk Ibu Dila, untuk Ibu Sukini. Kami berdoa untuk menyerahkan untuk Bapak Nationo. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Yatinah ya Tuhan. Dialah Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka Tuhan. Bapak, kami saat pagi hari ini juga berdoa, mendoakan untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendoakan mereka. Kau yang akan memberkati untuk Ibu Nationo, Kau yang akan memberkati Saudari Devi Natania, Kau juga yang akan memberkati Bapak Yohanes Turiman, mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, dan juga jemaat Tuhan yang mungkin belum masuk di dalam warta ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Kau yang akan memberkati mereka. 1 tahun Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kami percaya Tuhan akan terus nantiasa memberkati hari-hari mereka. Mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan akan berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam masa muda mereka. Tuhan, kiranya Kau yang akan terus memimpin, bahkan mereka tetap senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pergaulan hidup mereka di hari lepas hari ya Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, kami saat ini juga berdoa, mendoakan untuk kota kami Semarang. Kami bersyukur pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah berjalan dengan lancar. Bapak, kami mau menyerahkan ke depan kota Semarang ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus nantiasa memberkati, sehingga Semarang ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Engkau yang akan melihat akan setiap anak-anak Tuhan, Engkau akan melihat setiap gereja-gereja Tuhan yang terus berdoa, yang terus menyerukan doa buat kota Semarang ini ya Tuhan. Kami percaya Semarang tetap aman, Semarang tetap kondusif sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Bapa yang baik, kami saat pagi hari ini juga berdoa, mendoakan setiap kami yang saat ini hadir Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, tapi satu hal kami percaya, kami mengerti Engkau Tuhan yang peduli atas kehidupan kami Bapa. Sehingga kami mau percayakan hidup anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika mereka mungkin datang dalam keletihan, dalam kelesuan, dalam beban berat, biarlah mereka boleh pulang dengan kekuatan yang baru, biarlah mereka pulang dengan semangat yang baru, biarlah mereka pulang dengan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan untuk mereka yang beribadah melalui streaming Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka juga mendapatkan berkat yang sama, mereka juga mendapatkan kekuatan dan sesuatu yang baru dalam ibadah mereka pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebelumnya kami juga akan memberikan persembahan kami, doa kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang kami terima sampai hari ini. Namun kami mau belajar untuk memberi apa yang bisa kami berikan, dan memberikan dengan sukacita, dengan tulus hati. Kami percaya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Ialah pimpinan anugerah yang daripada Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka pulanglah pada pagi hari ini ke dalam seluruh aktivitasmu, dalam keluargamu, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Ialah kiranya berkat anugerah dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan yang daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin dan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah Tuhan kita terima, berkat Tuhan kita terima, berkat yang terbaik kita terima, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh